Dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu prinsip yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin, bahwa ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang difahami dengan pemahaman yang benar. Maka kesepakatan inilah berdasarkan dalil-dalil yang ada, itu yang mendasari semua amal ibadah kita. Ibadah ya, itu ya, sesuatu yang dinilai dan dipercayai bisa mendatangkan pahala, ya, bisa mendatangkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja aturan yang ada yang harus kita pahami bahwa kembali apakah kembali didasari dengan Al-Quran ataukah tidak. Nah itu dulu yang harus kita pahami baik-baik. Itu dulu yang harus kita pahami baik-baik. Jika memang sesuatu yang dikatakan ibadah ini didasari dengan dalil Al-Quran, dalil hadis, maka siapapun pasti akan mengerjakannya. Bahkan yang pertama kali mengerjakan siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala ajma'in. Mereka lah orang-orang yang pertama akan melakukan. Makanya ada keluar kaidah, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Jika sekiranya amalan ini baik, pasti pertama kali akan dilakukan oleh para sahabat. Maka kita akan temukan hari ke-7, hari kesekian, yang pertama kali melakukan adalah para sahabat terhadap Nabi SAW. Itu kaidah dasarnya. Cara sederhana dalam memikirkannya. Nah, sehingga silakan penanya menjawab dengan sendirinya. Apakah apa yang ditanyakan tadi berdasarkan hadis, berdasarkan dalil, dan apakah ini pernah ditemukan di masa para sahabat? Para sahabat pernah melakukannya hal tersebut kepada Nabi SAW atau kepada Abu Bakar atau mungkin kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya, mungkin juga di antara para tabi'in. Jika sekiranya tidak ditemukan satupun dalil yang menunjukkan hal tersebut, maka alangkah lebih baik kita lebih berhati-hati. Ustadz, kan kita ingin mendoakan. Apakah dengan kita berdoa di setiap sujud kita berdoa di setiap kita mengangkat tangan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka tentunya tidak. Kalau seandainya tujuannya adalah berdoa, saya ingin mendoakan kebaikan untuk mayit, saya ingin mendoakan kebaikan untuk yang meninggal dunia, maka doakan setiap harinya. Setiap hari doakan kebaikan bagi mereka. Setiap sujud kita doakan kepada kebaikan untuk mereka. Setiap waktu kita doakan. Kemudian kita datangi, kita ziarahi kuburnya. Ya, ziarah kubur, tujuannya apa? Untuk mendoakannya. Ziarah kubur itu ada dua amal kebaikan. Satu, ada dua faidah. Satu, faidah yang kembali kepada yang menziarahi, yaitu kita, membuat kita ingat akan akhirat, ingat akan kematian. Yang kedua, kita berbuat baik kepada sang mayit, mendoakannya, mengucapkan salam, mendoakan kebaikan. Nah, seperti itu. Ya, ini jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi kembali lagi, pertama, punya dalil apa tidak? Meskipun dikatakan, "Set, nggak ada dalilnya," tapi kan niatannya baik. Kalau memang niat baiknya adalah mendoakan, maka insya Allah ada cara tetap kita bisa mewujudkan apa yang diniatkan tanpa harus melakukan sesuatu yang tidak memiliki landasan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya jawab nih. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.